Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagiannya yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara dan perkembangan Islamnya. Nah, di pertemuan yang lalu saya sudah bahas tentang Malaysia. Di pertemuan kali ini saya akan bahas tentang Brunei Darussalam. Simak terus sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana teman-teman sekalian. Oke teman-teman, Brunei Darussalam adalah salah satu negara terkaya di dunia. Walaupun dia adalah negara kecil ya, tetapi yang membuat Brunei Darussalam ini istimewa adalah dia merupakan mungkin salah satu dari sedikit negara Islam di dunia ini yang menggunakan syariat Islam secara murni ya. Jadi Brunei Darussalam ini menggunakan syariat Islam dan dia merupakan kerajaan yang sudah sangat lama ya, sudah sangat tua dan berhasil bertahan dan akhirnya muncul menjadi negara modern merdeka, masih berbentuk kerajaan. Nah, sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam dimulai dan berkembang menjadi lebih pesat sejak masanya Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425 Masehi. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana tercantum dalam batu Tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Oke, ini sebentar saya matikan dulu wifi-nya ya. Ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran Islam dan kebudayaan jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Belum mati ya? Oke, perlu saya jelaskan dulu ya bahwa sebenarnya Brunei Darussalam dulu wilayahnya sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh Kalimantan. Kemudian juga sebagian wilayah di Filipina pernah menjadi bagian wilayahnya Brunei Darussalam. Tetapi yang kita temui sekarang, Brunei Darussalam menjadi kecil wilayahnya, itu adalah setelah berakhirnya penjajahan Inggris. Maka wilayahnya semakin mengecil dan menjadi seperti yang kita temui sekarang ini. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Kepulauan Banggi, Kepulauan Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Di masa Sultan Hasan, Sultan ke-9, masih muncul aja ya. Aduh, ternyata dia tidak mati nih. Di masa Sultan Hasan, Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Pada saat itu, dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam, yaitu hukum konun, yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian, diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Di samping itu, Sultan Hasan juga melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qadhi tahun 1955. Majelis ini bertugas memberikan dan menasihati Sultan dalam masalah agama dan ideologi negara. Untuk itu dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam
baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Langkah lain yang ditempuh Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei. Pada tahun 1888 sampai 1983, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 31 Desember 1983, gelar Muizzuddin Wadaulah, penata agama dan negara, menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Pada tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menjadi raja di sana serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Sarawak. Pada tanggal 19 Desember 1846, Pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Sedikit demi sedikit, wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahannya, sampai dengan wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris di tahun 1984. Jadi wilayahnya satu demi satu jatuh ke tangan Inggris saat Inggris itu di sana memiliki seorang tokoh bernama James Brooke. Pada saat yang sama, persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di timur laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan kedaulatan dalam negerinya. Tetapi dengan urusan luar negeri tetap diawasi Britania. Ya, pokoknya sejak Inggris masuk, ya Brunei kehilangan pengaruhnya, ya pengaruhnya semakin melemah. Pada tahun 1906, Brunei menerima suatu langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan ke seorang residen Britania yang bertugas menasehati Baginda Sultan dalam semua perkara kecuali hal yang berkaitan dengan adat istiadat setempat dan agama. Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan. Perjanjian tersebut berisi 6 pasal. Akhirnya, setelah 96 tahun di bawah pemerintahan Inggris, Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan Hasanal Bolkiah pada 1 Januari 1984. Ya, 1984 ya. Tadi sebelumnya 83 ya. Itu bedanya ada di proklamasi kemerdekaan. Kalau di sini berarti sudah berdiri resmi dan diakui ya. Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya pada 1984. Tapi proklamasinya sudah duluan 1983. Ya, sama kayak Indonesia ya. Indonesia proklamasi 1945. Tetapi diakui oleh dunia internasional itu 1949. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Baraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29 yaitu Sultan Hasanal Bolkiah, sudah kita sebutkan tadi ya. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda. Gelar Muizzuddin Wadaulah, penata agama dan negara, menunjukkan ciri keislaman yang melekat. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri yang dipilih dan diketuai oleh Sultan sendiri. Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 September 1985,
Didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Pusat dakwah ya. Ya, jadi memang kalau di Brunei itu raja memiliki peran yang sangat penting ya. Dia sebagai simbol negara, sekaligus perdana menteri, sekaligus kepala pemerintahan, sekaligus menteri pertahanan. Jadi perannya luar biasa. Di Brunei orang-orang cacat dan yatim piatu menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat dari TK sampai perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Masya Allah, luar biasa. Pihak kerajaan memainkan peran penting dalam pengembangan Islam. Peran ini terlihat dari langkah pemerintahan Kesultanan Brunei untuk mendirikan pusat kajian Islam yang ditunjuk untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pusat kajian yang didirikan pada 16 September 1985 ini bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Geliat keislaman di Brunei Darussalam jelas terlihat pada saat hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Nuzul Quran, dan Isra Mi'raj. Setiap hari besar Islam, pihak Kesultanan Brunei selalu menyelenggarakan acara perayaan. Bahkan Sultan Hasan al-Bolkiah selaku pemimpin negara mewajibkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan tersebut. Ya, jadi memang Brunei Darussalam adalah negara muslim yang kaya, rakyatnya sejahtera. Alhamdulillah ya, bayangkan semua layanan kesehatan digratiskan, pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi digratiskan. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa kesejahteraan mereka ya, alhamdulillah. Ya, saya pribadi belum pernah ke Brunei ya, tapi memang kalau teman-teman yang cerita itu di sana tidak ada angkot. Kenapa? Karena rata-rata rakyatnya punya mobil ya, jadi semuanya bisa kemana-mana pakai mobil pribadi. Dan di sana hampir semua masjid ada AC-nya dan lain sebagainya ya. Itulah mungkin karena rakyatnya, pemimpinnya soleh dan juga bertakwa, maka Allah turunkan kepada mereka rezeki dari langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan barokat, berkah-berkah minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Maka Brunei Darussalam ini memiliki cadangan sumber minyak yang besar yang mampu menghidupi mereka. Datang dari mana? Dari bumi. Ya, dari dalam bumi mereka muncul cadangan minyak yang jumlahnya besar yang cukup untuk membiayai semua kebutuhan mereka. Ya, dan sampai sekarang menjadi salah satu negara terkaya di dunia, Brunei Darussalam. Ya, kita patut berbangga ya. Apakah Indonesia bisa menjadi seperti itu? Allahu a'lam ya. Ya, jadi itu intinya. Brunei Darussalam adalah sebuah kerajaan yang dulunya besar, kemudian semakin berkurang pengaruhnya karena penjajahan Inggris, dan sekarang masih berdiri sebagai negara merdeka. Secara resmi mereka memproklamirkan kemerdekaan tahun 1983 dan baru resmi merdeka total tahun 1984, dan ada tokoh-tokoh penting yang berjasa mengembangkan Islam di sana. Salah satunya adalah Sultan Syarif Ali yang pertama kali mengembangkan Islam secara konstitusional di Brunei Darussalam. Kemudian ada Sultan Hasan, kemudian ada juga Sultan Hasan al-Bolkiah yang menjadi raja di masa modern ini. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang negara Muslim, negara Islam, kerajaan Islam yang sangat makmur dan sejahtera di wilayah Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pembahasan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara, yaitu tentang negara Thailand. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.